Mahdi keturunanku, wa min waladi Fatimah, dari anak Fatimah. Meskipun suaminya Ali, tapi Nabi menyebutkan keturunanku, anak Fatimah. Fatimah anak daripada Rasulullah SAW. Ali ponakan sepupu Rasulullah SAW, anak daripada Abu Talib. Abu Talib adik beradik dengan Abdullah. Itu satu hadis. Hadis yang lain Rasul katakan, an Ali qala qala Rasulullah al-Mahdiyu minna. Mahdi itu dari kami, ahlul baiti, ahlul bait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, Bapak Haji Marjan, bahwasanya pagi ini suatu yang istimewa karena kita mendapatkan kabar baik, yaitu salah satu kampus kedokteran di Pekanbaru, yaitu Abdurrab, memperoleh akreditasi A, dan ini merupakan sangat istimewa sekali. Nah, apa yang diperoleh ini sesungguhnya hasil kerja keras, dan saya melihat langsung ketika pernah ngajar di sana satu semester betapa para dosen, tendik dan sebagainya bekerja keras untuk meningkatkan kualitas. Dan ada satu yang tidak dimiliki oleh kampus lain di Abdurrab ini, yaitu dimasukkannya nilai-nilai islamisasi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama islamisasi. Sebenarnya nilai islamisasi ini merujuk kepada pergerakan pemikiran di Jakarta, yaitu INSIS, dan juga dosen-dosen saya di Gontor dahulu, di mana nilai islamisasi ini intinya setiap mahasiswa-mahasiswi dipastikan ketika mereka selesai kuliah, tidak saja ilmu kedokteran yang mereka serap, akan tetapi menancap dalam dirinya nilai-nilai keislaman. Karena mohon maaf, hari ini sebagian besar dokter sekuler. Apa tanda sekulernya? Belum apa-apa sudah harus ambil tindakan operasi, belum apa-apa harus bawa nilai-nilai keduniaan. Padahal nilai-nilai keislaman itu sangat penting untuk menenangkan pasien ataupun orang-orang yang berobat, dan ini penting untuk ditanamkan. Dan terkadang ketika mahasiswa itu kuliah, mereka banyak yang berlatar belakang umum, SD, SMP, SMA, kemudian masuk kampus umum, dan kalau tidak diberikan nilai-nilai keislaman yang baik, mereka nanti akan bekerja sampai tua, sampai pensiun, dan mereka tidak sempat lagi menuntut ilmu agama. Dan itulah yang dilakukan oleh kampus Abdurrab ketika saya ngajar dahulu di sana. Maka oleh karena itu kita berdoa nantinya di akhir kajian untuk keberkahan daripada kampus ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini masih hadir bersama kita Bapak Wawako, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Makarius Anwar. Alhamdulillah juga Bapak Ibu hadirin hadirat, kita masih diberi keistiqomahan, kemudahan dalam menuntut ilmu, khususnya kajian yang kita bahas, yaitu perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Terakhir pembahasan kita tentang al-yaumul akhir, hari akhirat. Setelah manusia berbangkit dari kubur masing-masing, lalu kemudian kita menuju satu tempat yang sangat luas, disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi mahsyar. Mahsyar secara bahasa bermakna
tempat berkumpul. Yang dikumpulkan di sana seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan tempat waktu yang pernah kita lalui juga akan dikumpulkan. Sesudah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Al-Haud. Apa itu Al-Haud? Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi. Ana faratukum alal haud. Aku nanti umatku di telagaku. Faman syariba minhu syurbatan, siapa yang diberi minum seteguk minuman, lam yazma abada, tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Jadi singgah di telaga Nabi itu sesuatu yang sangat penting untuk mendapatkan nikmat dan mendapatkan syafaat serta menghilangkan rasa haus untuk selama-lamanya. Apakah semua orang yang berada di mahsyar kala itu diperkenankan untuk singgah di sana? Jawabannya tidak. Ada kelompok-kelompok yang tidak diperkenankan. Yang pertama, orang-orang yang murtad dari agamanya. Yang kedua, orang-orang yang mengubah-ubah isi ajaran agama. Mengubah-ubah isi ajaran agama. Yang ketiga, orang-orang yang mendukung kezaliman, penguasa zalim, dan ikut membenarkan kebijakan zalimnya itu. Itu secara nyata Nabi mengatakan, man saddaqa bikadzbihim wa a'ana ala zulmihim. Siapa yang membenarkan kedustaan kebijakannya dan membantu kezalimannya, walastu minhu, aku bukan bagiannya, walaisa minni, dan dia pun bukan bagianku, walai yarida alayya al-hawda, tak akan. Jadi digunakan oleh Nabi kata lan. Lan itu lam sambung nun. Kalau dalam bahasa Inggris artinya never, tidak akan pernah. Jadi ada lam, ada lan. Misalnya di Al-Quran, walan tardo angkal yahud, orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah redha. Sementara orang Nasrani enggak dipakai kata lan, wan nasara wa, karena berbeda antara orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kebenciannya terhadap seluruh agama di dunia ini sangat-sangat keras sekali. Makanya Allah katakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti tradisi-tradisi mereka. Tradisi mereka ini apa hari ini Bapak Ibu? Ada yang tahu kejadian apa? Ada yang tahu apa istilahnya? Bukan kejadian, agenda. Ada yang tahu agenda tanggal 31 Juli di Pekanbaru? Tanggal 31 Juli di Pekanbaru berarti mendatang. Sekarang tanggal 15, tanggal 31 Juli. Coba ingat-ingat. Yaitu akan diadakannya konser Allah. Kita bubarkan. Mesti itu. Di 5 kota. Ini mengundang azab. Luar biasa. Nah ini. InsyaAllah. Makanya bersyukur hadir pagi ini Bapak Wawako. Karena dengan beliaulah kita sandarkan harapan-harapan kita terkait kebijakan-kebijakan Kota Pekanbaru ini. Karena suatu negeri ketika maraknya kemaksiatan, bukan mereka saja yang merasakan azab itu, tetapi semua yang ada negeri itu. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu semua elemen bersatu untuk menolaknya. Gimana pun cara, karena ini kalau kita bicara lebih jauh, ini agenda internasional yang mesti digolkan ke setiap negara. Mesti digolkan. Karena itu merupakan sebuah penyakit. Itu yang kita katakan dahulu,
Ada orang-orang yang secara keyakinan, secara pemikiran sebenarnya sudah murtad secara keyakinan, membenarkan perbuatan tersebut. Siapa kita sebut contohnya? Profesor Dr. Haja Mustamulia. Profesor doktor. Kalau laki-laki menikah dengan perempuan biasa. Biasa kata dia. Tapi kalau menikah laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan, luar biasa, top. Itu yang bicara profesor doktor. Itu banyak yang mendengarkan dan diikutilah oleh orang-orang yang setuju dengan dia. Maka ini tidak boleh terjadi insya-Allah di Kota Pekanbaru ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah agenda yang akan diberlakukan oleh, sebenarnya di belakangnya ini adalah Yahudi, karena mereka ingin merusak generasi muda. Dan mereka sendiri tidak melakukan itu. Bahkan orang Yahudi itu ketika dia dengar cerita kaum Lut saja, mereka tak mau mendekat. Tak mau mereka mendekat. Mereka jauhi. Tetapi mereka buat agenda itu untuk merusak orang lain. Kalau ada orang lain rusak, tentu mudah untuk dikontrol, untuk dikuasai. Begitulah strategi mereka. Ada di zaman Perang Dunia Kedua, namanya Allahumma sholli ala Muhammad, Menteri Propaganda Nazi. Coba cari namanya. Kalau nggak salah, Joseph Goebbels. Itu luar biasa tuh. Jadi rupanya ada Menteri Propaganda yang mempropaganda Nazi ketika itu, sehingga kemudian menyerang berbagai daerah. Itu menarik untuk dipelajari. Tentunya bagi para pelajar di luar sana. Nah, itu yang diagendakan oleh Yahudi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, yang juga sudah kita jelaskan, yaitu orang-orang yang menolak keturunan Rasul, membenci keturunan Nabi. Kemarin ada yang bertanya, apakah keturunan Nabi itu ada sampai sekarang dan sampai akhir zaman? Ya, ada. Kalau ada orang yang mengingkari sampai tidak mengatakan tidak ada keturunan Nabi, berarti dia sudah menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Contohnya, kita bacakan beberapa hadis tentang keturunan Rasulullah. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat, berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-mahdiyu min itsrati, Mahdi keturunanku, wa min waladi Fatimah, dari anak Fatimah. Meskipun suaminya Ali, tapi Nabi menyebutkan keturunanku, anak Fatimah. Fatimah anak daripada Rasulullah SAW. Ali ponakan sepupu Rasulullah SAW, anak daripada Abu Talib. Abu Talib adik-beradik dengan Abdullah. Itu satu hadis. Hadis yang lain Rasul katakan, an Ali qala Rasulullah, al-mahdiyu minna, Mahdi itu dari kami, ahlul baiti, ahlul bait. Dan namanya itu kata Nabi, yuwati usmuhu ismi, namanya itu sama seperti namaku. Mahdi itu gelar, namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi menyebutkan secara jelas, sharih dalam hadis-hadisnya, bahwasanya keturunan Nabi itu Imam Mahdi sampai di akhir zaman. Yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah dari kalangan keturunan Hasan atau keturunan Husain? Itu jadi perdebatan, karena ada riwayat al-Mahdiyu min walidi Hasan. Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan konsep Syiah, Ali, Hasan, Husain. Ini konsep Syiah. Imam Mahdi menurut Syiah. Karena Imam Mahdi itu konsepnya juga dimiliki oleh kelompok Syiah. Kata Syiah, Imam Mahdi kami itu imam yang ke-12. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq. Nah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengakui yang 5 ini. Ja'far Shadiq itu keturunan Rasul. Tapi kalau sampai ke bawah tidak lagi, karena Ja'far Shadiq punya anak Ismail, dan Ismail meninggal di waktu kecil.
Akhirnya kemudian orang Syiah membuat kelompok lagi namanya kelompok Syiah Ismailiyah. Siapa di sini yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok? Nanti bisa ditanya detail. Kelompok Syiah Ismailiyah berkembang di Mesir. Kemudian terpecah pula Syiah Ismailiyah ini ada namanya Qaramito. Maka berkembang pesat pula di Mesir. Sehingga dahulunya Al-Azhar pertama-tama dikuasai oleh Syiah Ismailiyah Mesir. Kemudian naiklah Salahuddin Al-Ayyubi mengubah akidah umat Islam Mesir dari Syiah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Lalu kemudian Syiah tadi mengambil lagi Imam Ali Hasan Hussein Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir Ja'far Shadiq Musa Al-Kazim Ali Al-Hadi Muhammad Ajawad, kemudian Ali Ar-Ridha, Hasan Al-Askari, yang terakhir Al-Mahdi Al-Muntazir, Imam Mahdi mereka. Sampai di situ terputus, enggak ada lagi kata Syiah. Dan Imam Mahdi mereka sudah lahir sejak abad ketiga Hijriyah. Dan mereka katakan Imam Mahdinya sedang bersembunyi di sebuah gua bernama Sirdab. Itulah buku-buku mereka. Menunggu sampai hari kiamat dan hidup sampai akhir kiamat. Ketika nanti dekat kiamat barulah Mahdi mereka keluar dari Sirdab tersebut. Jadi dalam konsep Syiah, Mahdi itu sudah lahir dan masih hidup, memiliki umur ribuan tahun. Ini secara akal tidak masuk. Secara akal mana ada orang yang sampai umurnya ribuan tahun. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan keturunan Mahdi akan lahir di akhir zaman dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi intinya Bapak Ibu, jika ada yang mengingkari atau menolak nasab dari keturunan Imam Mahdi, maka orang itu sesungguhnya telah menolak banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kemungkinan. Menolaknya itu dua kemungkinan. Karena memang tak tahu hadis-hadis tentang Nabi, atau yang kedua membenci keturunan Nabi. Ada orang membenci keturunan Nabi? Ya ada. Tapi tentu ini mungkin tidak begitu banyak, tapi tetap ada orang-orang yang tidak suka dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Ini jawaban dari pertanyaan di pekan yang lalu. Ini untuk menambah kekuatan iman kita, pengetahuan kita bahwasanya ketika kita berbicara apalagi perkara agama mesti disandarkan kepada dalil. Mesti ada dalilnya. Kecuali kalau tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mempercayainya. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, selama ini yang kita pahami, durhaka kepada orang tua itu mendapatkan dosa. Sampai setakat itu saja yang kita ketahui, bahwasanya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Ternyata tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Rasulullah katakan, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barru aba'akum tabarru abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Ini kata para ulama, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbuat baik kepadamu. Mengapa begitu? Karena terjadinya timbal balik, terjadinya hukum ketika seorang berbuat baik kepada ayahnya, maka dilihat oleh anaknya. Ketika anak ini berbuat baik kepada ibunya, maka akan ditengok oleh anaknya. Apa kata anaknya? Dulu ayahku itu luar biasa membantu mak dan ayah saya. Terpatrilah pemandangan itu di benak anaknya. Kemudian ketika dia besar, maka kemudian dia akan melakukan seperti itu. Itu berangkai namanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa disadari ketika seorang suami
berbuat baik kepada ibunya. Seorang isteri tentu ini tidak boleh melarang. Sebab ketika dia larang, kelak anaknya akan melarang isteri atau suaminya berbuat baik kepada dia. Karena dia lihat, dulu makku melarang ayahku untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bahkan jangankan kita orang Islam, orang tidak beragama Islam saja menerapkan ajaran ini, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini cerita lebih jauh sedikit Bapak Ibu. Kenal dengan Cristiano Ronaldo? Kenal insya Allah. Cristiano Ronaldo itu pernah dekat dengan seorang perempuan Rusia. Ketika itu ditanya oleh Cristiano Ronaldo, apa kata dia? Ini enggak apa-apa cerita sedikit Bapak Ibu. Soalnya dalam dirinya itu ada nilai-nilai kebaikan dan itu bisa kita ambil. Apa kata dia? Kamu pilih saya atau pilih makmu? Kalau pilih saya, tinggalkan makmu. Kata orang ini, kata pemain bola ini, enggak mungkin saya tinggalkan mak saya karena dia adalah sumber keberkahan hidup saya. Bayangkan Bapak Ibu, tak kenal konsep Islam, tapi ternyata berbuat baik kepada orang tua itu mereka yakini sebagai suatu keberkahan. Kalau orang Jepang itu mengatakan sebagai hoki. Artinya apa? Berbuat baik itu Allah tak pandang. Allah tak pandang apapun agama orang itu. Karena berbuat baik itu dilihat kepada perbuatannya. Kalau orang Islam mendapatkan pahala di akhirat dibalas. Kalau tak Islam, di dunia mereka peroleh, di akhirat mereka tidak dapat. Ini dalam keyakinan kita. Maka kemudian dia putuskanlah perempuan ini, dia pilih mak dia. Ketika dia pilih maknya, Masya Allah, keberkahan-keberkahan hidup, kebaikan-kebaikan, mungkin tak berkah kita sebut, kebaikan-kebaikan dalam hidupnya Allah berikan. Allah juga memberikan. Bukan ada Tuhan lain. Apapun yang dimiliki oleh manusia di dunia ini, beriman ataupun tidak dia, semua pemberian Allah. Cuma bedanya ada yang sifat Rahman, ada yang sifat Rahim. Itu beda aja. Kalau Rahman diberikan ke makhluk pun diberikan oleh Allah, tapi Ar-Rahim Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Jadi ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua menyebabkan kesuksesan di dunia dan mendapatkan telaga Rasulullah di akhirat. Sebaliknya, ketika seorang mengabaikan orang tuanya, maka kemudian di akhirat juga mereka akan diabaikan oleh Rasulullah. Ada satu kisah nyata. Orang ini namanya Anthony Joseph Buchalil. Silakan Bapak Ibu cari. Anthony Joseph Buchalil. Orang Australia, keturunan Libanon. Jadi orang ini punya anak 3. Namanya Marianne, satu lagi Anthony, satu lagi kalau nggak salah Tom anaknya. Nama istrinya Gay namanya, bukan arti gay yang kita ceritakan tadi. Itu nama istrinya. Jadi ini orang sukses di Australia, dokter hebat. Sampai di umur 70 tahun sekalipun dia masih dipakai, diterbangkan dari apartemennya. Apartemennya itu Bapak Ibu di tempat yang paling strategis di Australia. Kalau dia tegak di depan apartemennya itu, dia lihatlah kota Sydney itu dengan mudah, dengan indah. Itu tempat yang paling mewah di Australia. Lalu kemudian orang ini hidup seorang diri. Hidup seorang diri. Suatu ketika dia pergi ke suatu mall, ada keperluan, dan di situ ada orang Indonesia. Ada orang Indonesia. Orang Indonesia ini kalau nengok orang tua kepayahan, tak tega. Kemudian datangi dan bicara. Akhirnya kemudian sampailah pada kesimpulan, maukah kamu tinggal dengan saya? Orang ini bertanya, kenapa? Padahal bapak orang hebat, kekayaannya melimpah ruah. Anaknya tidak mau tinggal dengan dia. Begitu dibawa, diceritakanlah. Ternyata anak yang 3 tadi, saat orang tuanya sakit, makmu, ayahmu sakit, kemudian butuh bantuanmu. Apa kata dia? Urus saja. Urus saja ayahku itu. Kami sibuk dengan urusan kami masing-masing. Sampai kemudian meninggal 2013, diuruslah oleh orang Indonesia ini Bapak Ibu. Nah, mengurus orang tua, dia tak pernah mengharapkan atau tak pernah terfikir apa yang dapat sesudah itu. Setelah orang ini pulang,
ternyata sebelum meninggal sudah dibuatkan surat wasiat untuk dia. Tak ada keluarga, tak kenal siapa, tapi ketika pulang sampai ke Indonesia, dia pun buat surat, diberikan sebagian besar hartanya kepada orang yang mengasuhnya ini. Ditanya, kenapa anakmu tidak mengasuhmu? Padahal dalam Islam tidak pernah seperti itu. Kata dia, maka anakku itu tidak pernah berkunjung ke sini selama sekian tahun lamanya. Aku tinggal seorang diri. Dan ada satu keyakinan, Allahumma sholli ala Muhammad, satu keyakinan orang barat sana, ketika mereka sudah tua, mereka ingin menyendiri, kemudian mereka tidak mau keluar sampai nanti mereka mati di situ, dan dianggap itu sebuah kemuliaan. Jadi keyakinan orang barat itu, Bapak Ibu, ketika dia tidak bersama anaknya dan hidup seorang diri sampai sebulan 2 bulan baru ketahuan dia meninggal. Nah, sementara anak-anaknya tidak mau untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, orang Indonesia tadi, apa yang dia lakukan itu ternyata dibalasi oleh Allah berupa balasan di dunia yang luar biasa. Tak tahu berapa banyak diberi harta warisannya itu, asetnya kepada orang Indonesia tadi. Itu berbuat baik kepada orang lain saja Allah muliakan, khususnya orang tua, apalagi kepada kedua orang tua. Saya tanya, saya langsung interview orang ini, bukan cerita baca di internet. Saya tanya, kenapa abang mau seperti itu, mau mengasuh orang tua? Kata dia, karena mengasuh orang tua itu hoki, kata dia. Mengasuh orang tua itu berkah. Tapi pun ayah abang, bukan mak abang. Meskipun siapapun, kalau ada orang tua mau saya asuh, saya mau, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya kalau kita bawakan ke dalam agama ini, itulah yang diajarkan oleh Islam bersama orang tua, apalagi orang tua sendiri, mendatangkan keberkahan yang luar biasa di dunia, dan kelak di akhirat orang itu akan ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Barru aba'akum, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, tabarrakum abanaukum, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wa man tunussila ilain, dan siapa yang tidak melakukan itu, tidak mau berbuat baik, apalagi sampai membuatnya tersakiti, membuat orang tua itu makan hatilah, maka ini suatu dosa besar bagi seorang anak. Dan itu pernah terjadi di Mesir, Bapak Ibu. Pernah terjadi di Mesir. Jadi anak ini mengantarkan orang tuanya di sebuah taman di pinggir Sungai Nil. Kemudian di sana apartemen, ditengoklah oleh orang apartemen ini, salah satu pemilik apartemen di situ. Dia melihat ibu ini duduk dari jam 6 pagi, diantar oleh seorang anaknya. Pulang kerja jam 5 sore, dilihat di situ masih ada ibu tadi. Kemudian dengan beranikan diri dia pun mendatangi ibu itu. Tanya, mau kemana Saidah? Saya menunggu anak saya, katanya kerja, nanti akan dijemput oleh seorang jam sekian. Kenapa belum sampai, belum pulang? Tak tahu, mungkin ada kesibukan, kata ibu ini. Kemudian, tapi saya dititipkan satu kertas kecil, kata sang ibu. Apa itu? Dia tengoklah. Rupanya isi kertas itu, bagi siapa yang menemukan orang tua ini, hantarkan dia ke panti asuhan. Begitu rupanya Bapak Ibu. Ada sebagian manusia ini menjadikan orang tua itu sebagai beban. Ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Terkadang pelakunya orang Islam itu sendiri. Berapa waktu yang lalu kita baca berita seorang anak teken kontrak kepada yayasan panti jompo untuk menitipkan orang tuanya. Padahal anak ini sudah disekolahkan, sudah sukses, tapi tidak mau merawatnya. Apa kata Rasulullah? Walam yaqbal, amalnya tidak diterima. Ini bukan sekedar durhaka. Durhaka bisa jadi hanya di dunia Allah timpakan balasan kepada dia. Tapi di sini Rasul katakan falam yaqbal lam yarid, tidak diterima dan tidak datang yarid alayya al-haudha, ke telagaku ini. Jadi di akhirat
termasuk kelompok yang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua, ada yang ketika masih hidup, ada yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal bagaimana caranya? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, menjalin silaturahim dengan kawan-kawannya semasa hidup. Jadi Bapak Ibu punya masih kenal dengan kawan ayah kita, dan ada kesempatan kita untuk datang ke sana. Ketika kita mendatangi teman ayah kita, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan itu dahulu dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika ayahnya sudah meninggal, lalu kemudian dia melihat seorang Arab Badui yang ingin berangkat ke Mekah, diberikanlah syalnya, selendangnya, diberikan kepada Arab Badui ini dan diberikan kunggangan keledainya. Ditanya oleh kawannya, mengapa engkau berikan ke orang Arab Badui itu ya wahai Abdullah? Karena dulu ayahku berteman akrab dengan si fulan, maka aku ingin berbuat baik kepada ayahku dengan cara berbuat baik kepada teman ayahku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita tidaklah sampai setakat itu, tetapi setidaknya ketika bertemu dengan teman ayah mak kita, kita bertegur sapa, bersilaturahim, itu termasuk salah satu berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kalau sebelumnya mengubah ajaran, orang melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah ini apa? Bid'ah ini sesuatu yang sudah paten di agama kita diubah. Itu yang bid'ah. Bukan yang bersifat khilafiyah, yang sudah paten solat 5 kali sehari semalam. Itu sudah paten. Jangan diubah menjadi 3 waktu. Puasa di awal Ramadan ditentukan oleh hisab ataupun ru'yatul hilal. Mulailah puasa tanggal 6 Juli misalnya, atau tanggal 6 Juli raya Idul Adha atau Idul Fitri ditetapkanlah oleh pemerintah. Tidak boleh diubah-ubah. Itu sudah kepastiannya. Puasa 30 hari atau 1 bulan suntuk. Kemudian haji ke Mekah. Ada orang haji ke Jambi. Pernah dengar? Berkunjung ke kuburan Abdul Karim Jamak. Dulu sempat heboh di Pekanbaru sekitar tahun 2014-2015. Membuat aliran namanya Jamiatul Islamiyah, kelompok Islamiyah. Apakah sudah taubat mereka itu atau tidak? Ada juga ustadznya, Pak. Karena yang semacam ini ada saja peminatnya. Jadi kami sambil bergurau ketika itu, di Indonesia ini lucu dan sekaligus mencengangkan. Apapun yang aneh-aneh dibuat pasti ada pengikutnya. Mana tahu nanti Pak Khalifah pengen ada pengikutnya, bisa dipanjangkan lagi pecinya ke atas, ditebas sorbannya, maka pasti ada banyak pengikutnya. Betul nggak Pak? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi di Indonesia ini Bapak Ibu buat yang aneh-aneh saja ada. Nah ini yang disebut merubah. Tapi kalau memperingati tahun baru itu dalam hukum termasuk perkara mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Jadi ini itu intinya. Jadi perkara bid'ah itu sesuatu yang bersifat paten dari Al-Quran dan hadis Nabi yang tidak boleh diubah-ubah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Nah inilah 6 perkara yang menyebabkan seseorang tertolak saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi mahsyar. Baik, kita masuk kepada bagian kedua. Orang-orang yang diperkenankan singgah. Yang pertama, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Nah, ini kita tentu tidak termasuk ke dalamnya. Orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Muhajirin artinya orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, meninggalkan semua harta benda mereka. Mereka disebut al-muhajirin dari kata hajaro, yuhajiru, muhajir, orang yang hijrah. Lalu kemudian yang kedua, kaum Ansor.
orang yang menolong kaum muhajirin tadi. Ini juga masih termasuk mereka sahabat-sahabat dahulu, tidak termasuk yang kita. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu tulis sebagai wawasan pengetahuan muhajirin. Nah, itu sebabnya Nabi melarang orang yang mencaci maki sahabat muhajirin. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki sahabat. Kalaulah ditimbang amalnya Abu Bakar dengan amal kalian, iman kalian, maka tidak akan selevel. Tapi ada saja dari kalangan manusia yang mencaci maki sahabat Nabi, yaitu dari kelompok Syiah tadi, Muhajirin Ansar. Yang ketiga, di sini sebutkan agak unik Bapak Ibu, penduduk Yaman. Penduduk Yaman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut penduduk Yaman? Karena ternyata orang-orang Yaman itu hatinya sangat lembut. Hati orang Yaman itu sangat lembut. Dan perang di akhir zaman, wallahu alam kapan itu terjadi? Itu terjadi di Yaman. Di akhir zaman akan terjadi di Yaman. Cuman waktu, tahun, wallahu alam bisawab, kita tidak boleh menentukannya. Nabi hanya menyebutkan seperti itu, bahwasanya haudi azun nasa li ahli Yaman adribu bi'asaya hatta yarafadda alaihim. Sesungguhnya aku kelak akan berada di telagaku untuk memberi minum kepada orang-orang baik penduduk Yaman. Yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat ini bisa kita usahakan, yaitu orang-orang yang ziarah ke Raudhah. Raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau sempat kita berangkat umroh atau haji, jangan tinggalkan Raudhah ini. Raudhah itu antara mimbar dan rumahku, kata Nabi. Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi, di situ ada Raudhah. Tapi di Raudhah itu benar-benar beribadah, bukan untuk selfie. Hari ini orang yang umroh itu tercoreng niatnya Bapak Ibu. Ketika tawaf, bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan doa-doa yang dibaca, bahkan sempat live. Tujuannya apa sebenarnya live itu? Untuk memberitahu kepada orang lain, saya sedang di Mekah. Sebenarnya tidak ada urgensinya, tak ada penting sama sekali, dan itu tidak harus dilakukan. Bisa nanti setelah keluar dari Mekah dan lain sebagainya. Maka ketika di Raudhah, kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Orang yang berdoa di taman surga mustajabah, doanya mustajab. Wa minbari ala haudi, mimbarku itu di atas telagaku. Kata para ulama, kelak di akhirat Rasulullah memanggil umatnya melalui mimbarnya tadi. Maka di situ digambarkanlah Rasul tegak di atas mimbarnya, kemudian memanggil orang-orang yang datang ke Raudhah tersebut. Maka mudah-mudahan setiap kita yang sampai di sana, Allah terima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, orang-orang yang sabar. Sabar dengan kehidupan. Ya, ini jelas kalau sabar itu insyaallah kita sudah paham semuanya. Nah, sabar dengan kehidupan. Apa kata Rasulullah? Terkhusus orang yang sabar hidup di akhir zaman. Karena hidup di akhir zaman jauh lebih berat dibanding hidup di awal zaman ataupun di pertengahan zaman. Sebab banyaknya fitnah yang tersebar ketika itu. An Usaid bin Khudair, dari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhum anna rajulan min Ansar, seorang laki-laki dari Ansar, qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulan. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak memakaiku? Apakah engkau tidak mempekerjakanku sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan? Apakah engkau tidak menggunakan jasaku sebagaimana engkau memakai jasa si fulan?
qala satalqauna ba'di usratan fasbiru hatta talqauni alal haud. Engkau tidak sanggup untuk mengemban amanah ini. Sesungguhnya engkau akan menemui sesudahku kesulitan-kesulitan yang kalian mesti bersabar atasnya. Maka oleh karena itu hendaklah kalian bersabar sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Kesabaran tentu di dalam kebaikan. Sabar di situ maknanya ketika Allah uji, ketika kita sabar. Ketika Allah panggil minta anak kita lebih dahulu datang kepadanya, kita sabar. Bukan berarti sabar itu tidak menangis. Jangan salah paham pula, sabar jangan menangis, sabar jangan bersedih. Selaku manusia, ketika anggota keluarganya diambil oleh Allah, wajar kalau manusia itu menangis. Nabi saja ketika anaknya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Tetapi menangisnya kita tidak sampai menghujat dan mengugat Allah. Jadi mengugat Allah itu maknanya, ya Allah, mengapa engkau panggil keluarga aku? Aku dah solat ke masjid. Si fulan tu enggak pernah ke masjid, tapi sehat badannya. Ya Allah, kenapa engkau buat aku sakit? Aku sering ke masjid. Si fulan itu enggak pernah ke masjid, umurnya panjang. Aku dah berdoa kepadamu ya Allah, tetapi mengapa engkau tetap memberi ujian kepadaku? Sementara si fulan tak pernah nampak di masjid, tak pernah bersama kita, tak pernah berbuat baik, hidupnya senang. Maka ini jangan sampai keluar dari mulut seorang muslim. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajatnya. Yang terakhir yang keenam, yaitu orang yang hidup zuhud di dunia ini. Qala Sayyidu Anas, ini perkataan daripada Anas, bukan hadis Nabi. Ini hadis, bukan hadis marfu, tapi hadis mauquf. Anas berkata, awwalu may yaridu al-hawda ala Rasulillah azabiluna nahiluna saihuna alladhi idza ila jahannama al-laila aw akbala zulami faghattal mar'iyatu istaqbaluhu bil husnin. Yaitu orang yang pertama mendatangi telaga Rasulullah adalah orang yang zuhud. Apabila malam tiba, mereka dijumpai dalam keadaan selalu bersedih. Maksudnya orang yang ketika sampai di waktu malam bersedih kurangnya amal ibadah yang mereka lakukan selama di siang harinya. Inilah 6 kelompok orang yang diperkenankan untuk menyinggahi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke pembahasan hari pemeriksaan. Jadi selesai dibangkit, kemudian dikumpulkan di mahsyar, karena perjalanan yang begitu panjang, melelahkan, panas, maka Nabi tunggu kita di Al-Haud. Setelah selesai kita minum di telaga Al-Haud itu, kita menuju Yaumul Hisab, hari pemeriksaan. Maka setiap orang nanti akan diperiksa. InsyaAllah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ada pertanyaan. Silakan. Silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz, kesempatan diberikan. Di antara 7 yang Ustaz jelaskan tadi, saya minta penjelasan sedikit Ustaz. Untuk mencapai kesabaran ini, kira-kira langkah amalan apa yang akan kita lakukan hingga sabar itu adalah puncak dari segala fokus sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Bila itu beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cara yang termudah untuk mencapai kesabaran, ini cara yang mudah, yaitu memahami hakikat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya ujian.
ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, kita pahami hakikatnya. Apakah ujian itu untuk menghinakan atau untuk memuliakan? Ketika seorang ditimpa musibah, suaminya jatuh di atas perahu, kemudian kepala terbentur, sarafnya kena, bawa ke rumah sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Sejak saat itu sampai hari ini, sudah 2 tahun lebih, tak pernah sehat lagi. Datang orang berkunjung ke rumahnya. Sabar ya bu, sabar ya kak, sabar ya dek. Dia ucapan sabar saja. Apakah orang bisa sabar dengan ucapan seperti itu? Belum. Belum orang bisa menerima dengan ucapan sabar seperti itu. Jadi ketika kita ucapkan sabar, kita beri penjelasan. Itulah hakikat daripada suatu musibah yang diterima. Sabar ya bu. Habib itu pernah mengatakan begini. Setiap muslim yusibul adha, ditimpa penyakit, apapun sakitnya. Tujuannya adalah hattoj anhu sayyi'atuhu, menggugurkan dosa-dosanya. Hakikat ujian menggugurkan dosa. Ketika orang itu dengar ucapan kita tadi, barulah dia bisa bersabar. Jangan sebaliknya. Aiko dosa apa patangku, makonyo janjahe. Ketika itu diucapkan, bukan orang ini semakin tenang, semakin gelisah nih. Untung-untung tak balas cakap. Kau juga berdosa kemarin, kata dia. Kenapa kau nggak dapat? Nah, jadi kita jelaskan hakikat daripada sesuatu yang kita lalui. Insya Allah kita pun bisa mencapai kesabaran. Dan kesabaran itu Bapak Ibu berbanding lurus dengan keimanan. Dengan pengetahuan. Orang yang tak memiliki pengetahuan yang dalam, keimanan yang kuat, akan sulit untuk bersabar. Jadi untuk menanamkan kesabaran butuh pengetahuan yang dalam. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam? Menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Datanglah setiap Selasa subuh ke Masjid Nurul Huda. Jelas Pak? Belum lagi. Nantilah kita jelaskan. Bukan hakikat yang saya tanya. Kalau Ustaz menceritakan tentang hakikat, syariat, tarikat hakikat itu, bukan amalan apa kira-kira untuk kita bisa meleburkan hati kita. Baik. Kesabaran bukan menanyakan hakikat. Baik. Pada orang itu masuk. Baik. Itu amalan. Maaf saya. Baik. Ya, amalan untuk sabar. Ada seorang sahabiat, salam riwayat itu namanya Ummu Salamah. Lupa saya namanya. Jadi orang ini menangis di kuburan suaminya. Menangis di kuburan suaminya. Datang Nabi. Nabi mengatakan sabar. Sabar itu adalah ujian daripada Allah. Kata orang ini, dia enggak melihat Nabi yang memberitahu. Kamu tak tahu apa yang kurasakan. Tak usah ikut campur, kata sahabat ini. Kemudian Nabi pun pergi. Setelah Nabi pergi, orang yang samping perempuan yang menangis tadi, dia katakan, yang ngomong tadi itu Nabi. Muncullah penyesalan yang dalam. Kemudian setelah itu dia menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan saya tak tahu engkau yang datang kepadaku. Maka kata Rasulullah, as-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu ketika berada di hantaman yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Kalau amalan yang kita minta, yang kita ingin lakukan, ya bisa dengan beristighfar. Tapi juga tidak akan efek tidak akan ampuh kalau tidak memahami daripada makna zikir tadi. Kalau amalan insya Allah banyak Bapak Ibu. Kita berzikir, kita solat dan sebagainya, itu termasuk amalan-amalan. Nah, bagi pemahaman saya, untuk sabar yang paling bagus itu memahami dahulu. Orang banyak beramal, tapi amalnya itu tidak malah membawa dia kepada kebaikan. Maka paham dengan amalan itulah yang terpenting. Ya bisa dengan zikir, bisa dengan istighfar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya silakan bagikan kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan daripada kampus Abdurrab, kampus kedokteran.
dan juga kepada kita semua, dan juga kepada pemimpin negeri ini, kepada wali kota dan wakil wali kota, kepada pengurus masjid dan semua kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ati masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhira kalamina inantihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma razuq barakatan, Allahumma anzil barakatan fi jami'ati Abdurrab ya arhamar rahimin wa muassisiha wa muallimiha wa tulabiha tulus zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hfazha min kulli su'in wa fitanin ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alha fi maqamil ula ala jama'atiha ya ala jama'atil wal jami'ati fi hadzal bilad ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umuraha wa umura muassisiha wa umura muallimiha wa mudarrisiha wa tulabiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.